Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanyaan keluarga pada malam hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12 demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kita sudah pernah beberapa kali pergi ke dalam satu pesta, dalam satu undangan, dalam satu hajatan. Di dalam pesta itu kita melihat berbagai hal yang boleh terjadi. Ketika kita datang dalam sebuah pesta itu, kita bermaksud untuk datang memberikan selamat, kita datang ke situ untuk melihat, kita datang ke situ sebagai memenuhi undangan dari teman saudara atau siapapun yang mengundang kita. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ukuran keberhasilan dari suatu pesta? Ya, mungkin akan banyak orang yang berkata, jika pestanya besar, jika pestanya meriah, dan jika tamu-tamu yang diundangnya adalah orang-orang terhormat, orang-orang terpandang, dan materi dari hasil pesta itu sangat banyak, dan uang yang datang dari hasil pesta itu sangat banyak, dan sebagainya. Dan mungkin itulah pandangan beberapa orang tentang keberhasilan dari suatu pesta. Tetapi pertanyaannya, bagaimanakah jika dalam satu pesta itu terjadi kekurangan makan? Atau tamu-tamu yang telah diundang oleh yang melakukan pesta dan hajatan itu tidak semua mendapat makan. Saya melihat begini, Bapak Ibu, sebagus apapun, semeriah apapun, sebesar apapun, dan sehebat apapun satu pesta, jika persoalan makan itu tidak beres, maka pesta itu akan dipandang sebagai pesta yang tidak beres. Maka pesta itu akan dipandang sebagai pesta yang tidak baik. Itu yang saya pandang, sehingga persoalan makan adalah persoalan yang penting dalam setiap pesta. Ketika kita melakukan hajatan, persoalan makan ini adalah persoalan yang paling sensitif. Jika semua orang sudah mendapat makan, jika semua orang sudah boleh menikmati makan, kadang sudah ditunggu dari jam pagi sampai sore baru makan begitu. Tetapi ketika akhirnya dia tidak mendapat makan, yang pasti akan kecewa. Seperti ada dua percakapan dua orang ibu dalam percakapan mereka demikian. Yang ibu yang satu berkata kepada ibu yang satu lagi, apakah kau pergi ke pesta kawan kita yang kemarin? Lalu ibu yang si A bertanya begitu, yang ibu B menjawab, oh saya tidak pergi. Karena memang kondisi saya tidak baik, kondisi saya tidak sehat, saya sedikit agak
kurang sehat dengan bermasalah dengan kesehatan saya begitu. Lalu dia tanya kembali, bagaimanakah keadaan pestanya kemarin? Maka si ibu A tadi yang menjawab, oh, pestanya meriah, pestanya besar, banyak orang yang datang, tamu-tamunya terhormat, tapi itulah, ada satu yang kurang. Banyak orang yang tidak dapat makan. Jadi pestanya itu kayaknya tidak beres. Tadi dikatakan semua sudah oke, semua sudah baik-baik saja, acaranya bagus, pestanya meriah, tetapi persoalan makan tidak beres, maka pesta itu akan dianggap sebagai pesta yang tidak baik. Bapak Ibu, demikianlah dalam tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita jumpai, dan di kehidupan masa kini juga persoalan makan dan minuman serta semua yang disediakan keluarga sangat menentukan penilaian orang-orang terhadap pesta yang sedang dilakukan atau terhadap pesta yang sedang dihadirinya. Jika suatu pesta itu berlebih-lebih, bahkan kita sampai bisa membawa makanannya pulang, masih bisa membungkus, dibuat ke plastik, itu dianggap sebagai pesta yang berhasil, itu dianggap sebagai pesta yang sukses. Karena persoalan makannya beres, dan sampai pula membawa ke rumah. Tetapi dari percakapan yang di atas tadi, perbincangan tamu-tamu yang sering datang ke pesta, ini adalah menjadi satu problem dalam setiap ada pesta. Sayangnya Bapak Ibu, seandainya dalam posisi itu, mungkin kita sudah memperhitungkan dan memperkirakan kalau kita melaksanakan satu pesta, berapa undangan kita sudah perhitungkan berapa jumlah makan yang akan disediakan. Nah, ketika persoalan makan ini kurang, bagaimanakah tindakan dan sikap kita sebagai orang-orang yang datang ke pesta itu? Sayangnya tidak semua orang atau sebagian besar orang sangat mengingat kekurangan-kekurangan dibandingkan kelebihan. Sehingga ketika ada kekurangan, maka lebih banyak orang cenderung untuk menyalahkan orang yang bersangkutan. Gimana? Tajako-jako hendak mengundang godang, apa subuh di daun mangan begitu. Namun sangat berbeda dengan Ibu Yesus dalam firman Tuhan pada malam hari ini, di mana Ibu Yesus Maria itu sangat peduli dengan keadaan, kondisi, dan situasi yang sedang terjadi ketika itu. Ketika pesta di Kana itu sudah terjadi, banyak orang yang sudah datang makan dan minum. Dalam tradisi pesta Yahudi, anggur harus selalu dan ada. Dia melihat, Ibu Yesus melihat bahwa mereka kekurangan anggur. Maka dalam kepeduliannya, setelah dia melihat, Ibu Yesus itu pergi kepada Yesus. Itu sebabnya dalam firman ini kita lihat ada sesuatu peristiwa mujizat yang terjadi pada pesta di Kana. Ketika Yesus diundang dengan murid-muridnya ke perkawinan di Kana, namun pesta di Kana itu tadi kehabisan anggur, mereka kekurangan anggur, maka Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus menjawab, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Sebab saatku belum tiba. Ayat yang keempat. Artinya adalah yang pertama yang harus jelas kita lihat di sini, Yesus datang pada pesta itu. Itu artinya pelajaran yang berharga yang pertama kita dapat dari firman ini adalah betapa Yesus peduli dengan budaya. Jadi jika ada orang Kristen yang mengajarkan atau tidak peduli dengan budaya dan adat, sebenarnya kita dengan sangat miris menyatakan tidak ada yang salah dengan budaya sepanjang kita melakukannya di dalam terang firman Tuhan. Baru-baru ini saya pernah menyaksikan video ada seorang ibu yang membakar begitu banyak ulos, yang dikatakan di dalam ulos itu banyak magic, banyak ilmu hitam, banyak hal-hal gaib, dan banyak hal-hal yang tidak benar. Saya melihat ulos itu adalah kain, benang-benang yang ditenun menjadi satu ulos. Tidak ada yang salah di dalam. Mungkin yang menjadi salah adalah pikiran si ibu tadi yang dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, sehingga dia memandang ulos itu sebagai sesuatu yang salah. Firman ini menunjukkan bahwa Yesus itu peduli dengan budaya dan dia datang ke dalam pesta pernikahan itu. Yang kedua, kita dapat pelajaran karena Yesus memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai. Dengan demikian artinya Yesus memperhatikan masalah kekerabatan. Yesus peduli dengan masalah kekerabatan. Nah, melalui jawabannya kepada ibunya itu, Yesus bukan tidak peduli dengan
apa yang sedang terjadi ketika itu. Tetapi dia melaksanakan sesuatu, itu makanya Yesus katakan saatku belum tiba. Artinya adalah ketika Yesus melaksanakan misinya, ketika Yesus melakukan apa yang harus dia lakukan, bukan karena pesan dari orang lain, bukan karena suruhan dari Maria ibunya, bukan dari kemauan dari ibunya Maria, tetapi dia melakukannya sesuai dengan misi yang diberikan kepada Yesus. Ada misi besar yang harus dia jalankan tanpa orang lain yang harus menyuruhnya. Itu sebabnya dia katakan, waktuku, saatku belum tiba. Dan Yesus akan melakukannya seturut dengan misi yang sudah diberikan kepada Yesus. Nah, ibu Yesus sangat panik, tapi dia tahu bahwa Yesus akan melakukan karena dia tahu Yesus itu adalah yang penuh kasih, yang berbelas kasih, yang sangat peduli. Oleh karena itu, ibu Yesus Maria itu berkata kepada pelayan-pelayan di situ, apapun yang disampaikan oleh Yesus, lakukanlah itu nanti. Dan benar mereka melakukannya, dan pelayan-pelayan itu melakukannya, dan terjadilah. Yesus katakan, isilah tempayan-tempayan itu, tempayan-tempayan tadi sudah berisi ada air. Maka saat itu juga ketika diambil dari dalam tempayan itu, air itu sudah berubah menjadi anggur. Dan rasanya pun jauh lebih enak daripada anggur yang pertama itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah cara yang pertama dilakukan oleh Maria untuk membantu keluarga itu supaya tidak mendapat malu. Sebab kalau sudah kekurangan makan, kekurangan minum, kekurangan anggur, pasti yang bersangkutan akan mendapat malu. Maka disinilah terjadi tanda, disinilah terjadi satu mujizat, air berubah menjadi anggur. Bahkan anggur yang terbaik sesuai dengan pengakuan tamu undangan yang hadir ketika itu. Kalau orang lain datang dalam satu pesta, yang pertama yang enak dikasih, yang berikut sudah gak tahu kita bagaimana rasanya, katanya. Yang undangan yang datang itu sendiri yang mengaku bahwa semakin lama, bahkan yang sampai yang sedang dia nikmati itu pun tetap rasanya sangat enak dan paling baik begitu. Bapak Ibu, Yesuslah yang melakukannya dengan kuasanya. Artinya Yesus melakukan tanda itu, Yesus melakukan mujizat itu, merubah air menjadi anggur. Jadi ketika Yesus datang dalam satu keadaan, dalam satu pesta, dalam satu persekutuan, dalam satu perkumpulan, maka sesuatu bisa berubah menjadi yang lebih baik. Itu bukti dari kehadiran Yesus. Maka saya mau katakan, di mana Yesus hadir, di situ ada kebahagiaan. Itu sebabnya jika kita hendak melaksanakan suatu acara, satu pesta, maka yakinkan diri kita bahwa Yesus hadir di situ. Hadir membimbing kita, menolong kita, menyertai kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Maka ketika kita hendak melakukan satu kegiatan, hajatan, pesta, maka mohonlah petunjuk dan bimbingan dari Tuhan, supaya Tuhan yang memberkati dan memberikan penyertaannya bagi kita. Jangan yang lain-lain dulu dipikirkan. Kadang orang lebih sibuk memikirkan salonnya, lebih sibuk memikirkan makannya, lebih sibuk memikirkan ini dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak pernah sibuk memikirkan bagaimanakah nanti. Sudah sibuk memikirkan berapa yang akan datang, sedia nak keluar, sedia nak mosok, sedia peruntungan, sedia harugia. Saya mau katakan yang pertama, andalkan dulu Yesus dalam kehidupan kita. Andalkan Yesus untuk dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Lihatlah, dalam pesta yang sekarang sering orang lebih sibuk memikirkan hal-hal yang bersifat fisiknya dulu, tanpa memikirkan hal-hal, apakah dia mempersiapkan hal-hal yang rohani ketika dia melakukan satu hajatan. Ya, itu yang harus sangat perlu bagi kita, Amang Inang dan saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Maka itu sering dalam satu pesta, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ini kepada Yesus. Kita pun yang datang dalam undangan pesta itu juga harus berlaku sama. Ya, banyak orang-orang yang datangnya hanya ke bagian pestanya itu, adatnya itu saja. Menikmati makan, habis itu pulang jalankan tupak, pergi dan pulang kembali. Ya, ada pula pernah saya alami begini. Ketika para ladu dipanggil untuk menutup acara makan itu, apa yang terjadi? Sudah dibuat nyanyian, dibaca firman, dibuat doa, tetapi apa yang terjadi? Banyak orang yang sudah tidak peduli dengan itu. Banyak orang yang sudah berdesak-desakan mau menjalang tupak, memberikan amplopnya. Banyak orang yang berdesak-desakan. Banyak orang yang sibuk membagi-bagi jabar. Banyak orang yang asik berbicara. Banyak orang yang asik merokok dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kehadiran para lado yang menutup acara makan itu hanya sebagai rutinitas. Maka Bapak Ibu, saya mau katakan ini harus kita perbaiki. Kalau bukan kita yang menghargai kehadiran Allah dalam satu acara dan pesta itu, siapa lagi? Maka kita harus
lebih tertib, harus bisa membiasakan diri kita dengan lebih baik lagi, supaya apa yang kita terima dan apa yang kita dapat dari acara yang sedang dilakukan itu memang baik dalam kehidupan kita. Tidak asal lewat begitu saja. Karena itu Bapak Ibu, kita dengan jelas memahami bahwa ketika Yesus hadir maka semua kekacauan segera berubah menjadi kebahagiaan. Maka sekali lagi undanglah Yesus dalam setiap kehidupan kita. Ada 3 hal yang menjadi pelajaran berharga melalui firman ini paling sedikit. Yang pertama, serahkan seluruh hidupmu kepada Yesus. Ketika dalam masalah, pergumulan, apapun yang sedang terjadi, saya mau katakan, nyatakan kepada Yesus. Ketika pergumulan itu datang, kehabisan anggur, maka Maria datang kepada anak Yesus itu, dan segera sesudah itu, kekacauan berubah menjadi kebahagiaan. Selalu Yesus selalu memberikan kelegaan. Yesus memberikan kepada kita ketenangan ketika kita memiliki beban berat, pergumulan dalam kehidupan kita. Yang kedua, lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mempermalukan orang-orang percaya yang mengikuti kehendaknya. Maka saya katakan, lakukan perintahnya walaupun kadang berlawanan dengan pikiran kita, tetapi selalu ingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Walaupun kita berpikir itu seperti berlawanan, tapi ingat apa yang disampaikan oleh Yesus selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang berharap kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan juga tidak mempermalukan Yesus. Maka berharaplah kepada Yesus. Orang-orang yang berharap kepadanya tidak dipermalukan. Dan orang-orang yang percaya kepadanya juga tidak mempermalukan Yesus. Ingat bahwa Yesus menjadi penolong bagi kita. Orang yang percaya kepadanya akan senantiasa hidup di dalam naungan dan penyertaannya. Karena itu firman ini sekali lagi mengajak kita Bapak Ibu untuk senantiasa berserah kepada Yesus. Memiliki kepedulian terhadap sesama. Sehingga kita tetap hidup dalam tradisi saling peduli, saling gotong royong, saling membantu bahu-membahu antara yang satu dengan yang lain. Semangatnya tetap dipelihara. Saat kita melihat sesama kita perlu dibantu, seharusnya kita harus membantunya semampu dan sebisa kita untuk melakukannya. Jangan hanya penonton, membicarakan kekurangan-kekurangan orang lain, tapi hadirlah di situ untuk melaksanakan dan melakukan sesuatu kebaikan. Jangan menambahi beban orang lain kalau kita tidak bisa memberikan solusi. Maka perihalalah kebiasaan yang baik, jangan membiasakan yang belum tentu baik. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam hari ini. Ajar dan bimbinglah kami untuk senantiasa dapat hidup dalam firman-Mu dan melakukan yang terbaik, mentradisikan dan membiasakan yang baik dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar firman-Mu ini senantiasa berbuah, agar firman-Mu ini senantiasa bekerja dalam kehidupan kami, dan kami dibimbing untuk melakukan segala yang terbaik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati semua jemaat-Mu yang beribadah dalam persekutuan ibadah pertanyaan keluarga malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih setia Tuhan memelihara seluruh kehidupan jemaat-Mu, dari anak-anak, remaja Naposo Bulung, Ama Ina, dan juga sampai yang sudah lansia. Kami serahkan hidup kami dan pergumulan kami, biarlah juga atas kemurahan dan kasih penyertaan Tuhan saja kami boleh Engkau sertai, Kau bimbing, dan Engkau tetap dalam lindungan-Mu saja dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.